Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Bila sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jangan Takut. Saudara-saudari yang terkasih, kepemimpinan Musa akan segera berakhir dan akan dilanjutkan oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Orang yang sudah lama memimpin tentu banyak pengalaman pribadinya dan bagaimana menyikapi sebuah masalah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali? Demikianlah Yosua yang mengalami keraguan dan kekhawatiran akan kepemimpinannya, di mana ia belum berpengalaman memimpin bangsa Israel sebelumnya. Apalagi diperhadapkan dengan karakter bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jadi, firman Tuhan yang barusan kita baca dan dengar adalah janji Allah kepada Yosua yang melanjutkan estafet kepemimpinan daripada Musa. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan dan kekhawatiran sudah menjadi bagian dalam kehidupan setiap manusia. Apalagi ketika diperhadapkan dalam sebuah tugas dan tanggung jawab yang baru. Pasti ada takut-takutnya. Kenapa takut? Takut jangan-jangan salah. Takut diejek. Takut tidak dipedulikan. Dan takut untuk dikritik. Apalagi ketika diperhadapkan masalah dan tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, hal demikian juga terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus ketika Yesus mulai ditangkap, dipukul, dan disalibkan, bahkan sampai bangkit dari kubur. Mereka pada menyembunyikan diri karena ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Di dalam Markus pasal 16 ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Roh Kudus turun ke atas mereka di hari Pentakosta, maka kekuatan pengetahuan, keberanian didapatkan oleh murid-murid Yesus, sehingga mereka pun tidak takut lagi bersaksi tentang Yesus. Bahkan mereka siap mati sekalipun demi pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Sekalipun ditolak, dipukul, dihina, dan dipenjarakan, bahkan sampai mati terbunuh, mereka tidak akan takut. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Sekalipun di dalam pekerjaan
dan pelayanan yang baru. Karena ada sebuah janji Allah yang akan ditunjukkan bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jangan pernah takut di dalam melewati kehidupan ini, apapun keadaannya, karena Allah lah yang memberikan kemampuan, karena Allah beserta kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak takut di dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kami, walaupun itu pekerjaan dan pelayanan yang baru kami terima. Karena kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.